Putra Ibu Kota, kembali lagi saya Anyelinov menyapa Anda selama 30 menit ke depan. Dan tentu saja saya minta tepuk tangan yang meriah terlebih dulu untuk Lani and the Beast yang sudah membuka perjumpaan kita. Sebuah acara yang hadir dipersembahkan dari DPRD DKI Jakarta sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terhadap pelaksanaan program-program strategis yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Anda, warga Kota Jakarta. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan terpadu satu pintu atau dikenal dengan PTSP di Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah bentuk kemudahan birokrasi, pelayanan administrasi usaha dan perizinan publik untuk masyarakat. Namun apa saja ya jenis perizinan yang bisa didapatkan melalui pelayanan PTSP ini dan kemudahan apa saja, lalu bentuk-bentuk pelayanannya seperti apa? Langsung saja kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Perizinan merupakan satu permasalahan penting yang berdampak pada peningkatan iklim usaha dan mendorong investasi swasta baik domestik maupun asing. Percepatan birokrasi perizinan pun ditujukan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Menyadari betapa pentingnya mempermudah birokrasi perizinan, Pemprov DKI Jakarta belum lama ini meluncurkan sistem percepatan proses perizinan bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Salah satu jenis perizinan yang akan dipermudah prosesnya adalah perizinan penanaman modal di Jakarta. Sistem penyederhanaan izin penanaman modal di Jakarta adalah dibagi menjadi 3 paket, yaitu proses perizinan selama 10 hari, 25 hari, dan 32 hari. Melalui pelayanan terpadu satu pintu ini, investor akan dipermudah saat mengurus izin usaha. PTSP juga mengintegrasikan titik penerimaan permohonan 19 perizinan dan perizinan pada satu tempat. Dengan demikian, selain dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, dapat menghemat waktu dan biaya dari para investor. Bentuk operasional PTSP ini sebagai tindak lanjut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan kebijakan Provinsi DKI Jakarta yang terdapat pada Perda Nomor 1 Tahun 2008. Sistem pelayanan terpadu satu pintu yang digunakan pun telah berbasis teknologi informasi. Sebelumnya, melakukan proses perizinan usaha adalah sebuah proses yang sangat berbelit dan panjang. Pelayanan PTSP melingkupi pelayanan izin penanaman modal, izin usaha perubahan, dan izin usaha perluasan. Ya, kalau kita berbicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta, kita akan berbincang-bincang dengan Komisi A dari DPRD DKI Jakarta. Sudah hadir di sini Ibu Hajah Ida Mahmuda selaku Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dan kali ini mendampingi Ibu Ida telah hadir Bapak Abdul Aziz selaku anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Apa kabar Pak Aziz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Biro Organisasi dan Tata Laksana telah hadir di sini Bapak Nur Syamsu Hidayat. Apa kabar Pak Syamsu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini. Dan selaku pengamat kebijakan publik, kami hadirkan Profesor Dr. Azhar Kasidis dari Universitas Indonesia. Apa kabar Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak ini ya pemilihan ajang nona semuanya. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta, saya akan bertanya mengenai latar belakangnya terlebih dahulu nih Bu Ida. Ada apa yang mengakibatkan, ini akibat yang sangat positif sebenarnya, tapi akibatnya kok ada PTSP di Indonesia? Iya, memang ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bukan hanya warga Jakarta saja barangkali ya, se-Indonesia, bahwa harapannya ada pelayanan satu pintu. Agar mereka tidak sibuk mesti kemana dan seperti apa. Ini merupakan peraturan pemerintah yang memang menjadi, kemarin turun dulu pergubnya, yang akhirnya bisa berjalan di DKI ini mulai 2011. Nah, memang ini hal yang, sekali lagi, hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat, agar masyarakat itu tidak perlu pergi ke beberapa titik kantor dinas terkait. Jadi dengan adanya pelayanan satu pintu, mereka cukup ke wali kota, di kantornya itu ada, pelayanan satu pintu bisa mengurus ke beberapa urusannya yang memang diselesaikan di situ. Tapi yang menarik adalah saya sempat mendengar, mohon diluruskan apabila salah, di DKI Jakarta juga sudah memiliki pelayanan yang disebut sistem pelayanan satu atap. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Aziz,
mekanisme perubahan sistem pelayanan satu atap menjadi satu pintu tuh bagaimana caranya? Ya, prinsipnya kalau satu atap itu seseorang untuk mengurus urusan tertentu berada di dalam gedung yang sama, tapi beda-beda lantai. Beda-beda lantai, beda juga pintunya, gitu. Jadi kalau satu pintu itu langkah yang lebih maju. Jadi dia cukup masuk satu kali pintu, serahkan dokumen, selesai keluar. Kalau begitu menarik apa saja nih? Saya langsung ke Pak Samsu. Pelayanan apa saja yang diberikan melalui pelayanan terpadu satu pintu ini? Layanan terpadu satu pintu di DKI Jakarta yang sekarang sedang berjalan baru mencakup 18 layanan. 18 layanan. Antara lain misalnya IMB, izin bangunan, lalu SIUP, TDP, kemudian tanda daftar perusahaan. Kemudian ada beberapa non perizinan, misalnya seseorang mau nikah maka mencari akte kelahiran, akte menikah, akte kematian. Harus ke catatan sipil ya, lagi cukup. Dilayani di PTSP wilayah kota masing-masing. Oke. Dengan demikian maka tujuannya ada dua. Tujuan pertama peningkatan layanan kepada publik, kualitasnya meningkat karena satu pintu tadi, satu tempat, one roof. Kemudian yang kedua meningkatkan perluasan akses pelayanan pada masyarakat tentang pelayanan publik sendiri. Itu tujuannya yang kita lakukan. Nah, saya langsung ingin bertanya kepada Prof nih, kalau kita berbicara mengenai pelayanan yang sudah diberikan dari PTSP sendiri, 18 bentuk pelayanan, sudah cukup atau belum? Bagaimanapun juga saya apresiasi ada upaya untuk memperbaiki. Tapi yang namanya manusia, kita kan ingin juga selalu ini berkembang. Kalau kita lihat sekarang ini, dengan teknologi informasi, pelayanan satu pintu kemudian berubah menjadi satu atap, berubah menjadi satu pintu, sekarang sudah berubah menjadi satu portal. Satu portal melalui internet, orang bisa dapat akses semua pelayanan di suatu kota, di suatu provinsi, tanpa harus pergi dari rumahnya. Secara fisik harus hadir di sana, sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi transportation cost. Jadi sangat efisien. Pelayanan bukan hanya jam kerja, 24 hours a day, 7 days a week. Nah, itu sudah diterapkan di banyak negara. Kalau begitu saya akan tanya sedikit sebelum kita menuju ke segmen selanjutnya, kita akan jeda. Bu Ida sudah studi banding ke Korea Selatan. Ini penting loh, Bu. Ayo, Pak Aziz, mungkin dipertimbangkan. Nah, dipertimbangkan untuk studi bandingnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi berbicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta. Mengenai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Provinsi DKI Jakarta. Kalau bentuk dukungannya sendiri DPRD DKI Jakarta apa kepada Pemprov DKI untuk bisa lebih memperkuat pelaksanaan dari PTSP ini sendiri? Ya, kalau kita Komisi A sangat mendukung program ini karena apapun yang dirasakan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat itu pasti kita dukung. Mereka membutuhkan anggarannya berapa, kebutuhannya apa, pasti kita akan dukung. Baik, nah ini juga menarik apabila kita melihat bagaimana cara sosialisasi, karena banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Pak Aziz, bagaimana dibentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan PTSP? Kita selalu memperbaiki sistem pelayanan publik satu pintu ini, karena ujungnya nanti bagaimana supaya pelayanan ini lebih mudah seperti tadi yang dikatakan oleh Profesor. Dia cukup akses dari rumah selesai. Maka sebelum tahapan itu kita sebenarnya akan mengatur terlebih dahulu agar ada sebuah peraturan yang mengharuskan setiap unit-unit kerja itu bersatu untuk pelayanan publiknya dalam satu badan layanan khusus. Sehingga badan layanan inilah yang akan melayani semua jenis perizinan dari berbagai jenis instansi terkait di Pemda DKI Jakarta. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka tahap berikutnya untuk menjadikan itu dalam sebuah sistem online itu menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memang dalam proses yang kita lalui sekarang ini juga selalu berinteraksi dengan masyarakat. Acara seperti ini juga kita lakukan tentu dalam bentuk yang berbeda, tidak cuma lewat media televisi, tapi berdialog secara langsung dalam berbagai forum dengan masyarakat, dengan berbagai komunitas, dengan berbagai kalangan sosial. Maknanya satu, bukan cuma mensosialisasikan, tapi juga kita berharap feedbacknya lebih cepat, itu bisa mendorong prosesnya terjadi lebih baik. Kalau tadi kan kita mendengar bahwa belum ada nih studi banding secara langsung dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita boleh tahu
seperti contoh Korea Selatan. Seberapa cepat sih pelayanan itu? Mereka itu istilahnya pelayanan kami adalah online, real time, paperless. Coba bayang. Oke. Online, real time, paperless. Jadi pada waktu itu juga Paperless kita tahu melalui internet, Ya. komputer, online itu melalui dimanapun kita internet berada. dan real time segera responnya itu ada. Segera, jadi 1 hari Ya, sudah dapat nggak ada 1 jawaban. hari, cepat sekali. Luar biasa sekali ini. Disinilah kita akan berbagi cerita karena dalam Bincang Dewan kita akan mencari cara-cara yang paling efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Kota Jakarta. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Segera kita akan kembali kita hadirkan kembali lagi di Bincang Dewan dan kami masih berbincang-bincang mengenai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Provinsi DKI Jakarta. Sangat menarik bahwa sekarang sudah banyak kemajuan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Jakarta untuk mendapatkan kemudahan hidup di Kota Jakarta. Nah, kalau kita berbicara mengenai PTSP ini sendiri, Ibu, begitu banyak dukungan yang sudah diberikan dan juga fasilitas yang sudah diberikan dari DPRD kepada Pemprov DKI Jakarta, tentu ke depan masih ada harapan-harapan yang dimiliki agar bisa lebih memuaskan lagi. Apa bentuk harapan? Iya, yang pertama karena gubernur baru, saya yakin ini akan cepat terselesaikan. Dengan 64 ini akan sesegera untuk bergabung di dalam pelayanan satu pintu. Kenapa saya katakan karena gubernur baru? Dengan karakter Pak Jokowi dan Pak Basuki ini, saya yakin seluruh struktur yang ada akan segera mengikuti instruksi apa yang diberikan oleh gubernur tersebut. Baik. Pak Aziz sendiri memandangnya bagaimana agar bisa segera lebih maksimal lagi hasilnya? Apa langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemprov DKI? Sebenarnya ada 2 hal yang harus segera dilakukan secara struktur maupun perbaikan kultur. Dari 64 jenis layanan hari ini yang rata-rata baru bisa ditangani kan baru 18, masih ada banyak sekali. Dan itu memang punya beberapa instansi di Pemda. Pertama, soal kultur, saya kira pemimpin baru kita, gubernur baru kita itu bisa juga melakukan pembinaan secara baik agar kultur pelayanan dari aparatur itu menjadi semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu secara struktur sistem, DPRD sendiri tahun depan itu berencana di Badan Legislasi Daerah akan merevisi Perda tentang struktur organisasi, Perda nomor 10 tahun 2008, itu tentang struktur dan tata kerja organisasi di Pemda. Nah, di Perda itulah kemudian akan menyatukan, kita rencanakan akan menyatukan berbagai layanan yang terpisah tadi. Sehingga model pelayanan satu atap, satu pintu sekarang ini, itu bisa lebih maksimal karena dasar hukumnya jelas. Baik, nah mungkin saya juga ingin, ini bagian dari pengenalan terhadap masyarakat juga. Proseduralnya sendiri bagaimana sih nih Pak Syamsu untuk bisa mendapatkan pelayanan terpadu satu pintu ini? Kemana sih saya harus pergi? Itu dulu mungkin. Baik, jadi masyarakat akan dilayani melalui PTSP. Kebetulan 5 wilayah kota kantornya berada di lokasi wali kota masing-masing. Yang demikian akses masyarakat ke wali kota dengan satu pintu itu dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, dan persyaratan itu sekarang nggak ditutupi. Kalau dulu leaflet, buklet dan macam-macam, sekarang udah pakai running tag. Apa yang dibutuhkan masyarakat akan kelihatan di depan front office, dan petugas front office akan menjelaskan kepada mereka yang belum paham. Dan kemudian terhitung ketika persyaratan itu penuh, lengkap, maka terhitung kalau jatuh temponya 3 hari, 3 hari harus selesai. Terhitung setelah persyaratan lengkap. Nanda tangannya di situ juga. Prof, bagaimana pandangannya? Apakah ini sudah cukup? Lalu apa mungkin masukan untuk mendapat langkah-langkah kemajuan? Saya merasakan kita perlu mengevaluasi sebetulnya. Apa yang upaya baik ini, apakah betul-betul sudah memuaskan masyarakat atau belum? Tanpa evaluasi kita cuma bisa mengira-ngira. Kenapa saya katakan begitu? Karena masalahnya itu sangat kompleks terlihat di sini. Kompleks pada tataran makro, kebijakan publik di Indonesia itu konflik satu sama lain, tidak harmonis. Peraturan perundang-undang juga demikian. Kepala BPN pernah mengatakan untuk pertanahan ada 9 undang-undang yang bentrok satu sama lain, ditambah 285 peraturan perundang-undang lebih rendah yang bentrok. Nah, ini yang menyebabkan standar pelayanan itu tidak jalan. Karena tidak memenuhi salah satu dari ketentuan perundang-undang itu. Itu pada tataran makro. Belum lagi tataran institusional. Nah, di antara organisasi
di Pemda saja hubungan antara satu dinas dengan instansi yang lain itu nggak terlalu mudah. Dinas dengan kecamatan begitu juga. Nah ini masih bermasalah. Prof, terima kasih banyak. Ini menarik sekali, begitu banyak masukan dan juga mungkin tambahan ide-ide untuk lebih menyempurnakan pelayanan yang sudah ada ini, yaitu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Sangat menarik, yang pasti ini menjadikan satu hal yang sangat baik, merupakan bagi kita warga kota Jakarta untuk bisa mendapatkan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kita tidak perlu lagi sulit menemukan atau berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh kita masyarakat kota Jakarta untuk lebih menghidupkan roda ekonomi di kota Jakarta. Saya hanya Dino undur diri, terima kasih untuk atensi Anda, sampai jumpa. Tatap paras wajahku di cermin.